Prime, podcast for curious mind. Sudah berasa ya ampun ini orang baik banget gitu, kayak mau memberikan aku setetes air gitu, padahal cuma setetes doang. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Hari ini akan menjadi episode yang cukup seru karena topiknya ini juga sangat-sangat menarik. Karena kalau ngomongin percintaan itu nggak ada habis-habisnya ya. Tapi topik percintaannya itu sedikit membutuhkan perenungan ya, refleksi diri gitu ya. Karena kita akan mengenang seorang gamer yang bernama Fat Cat. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, gamer asal Tiongkok yang sempat viral. Dan sebelum kita mulai membahas ini, mau mengingatkan bahwa pembahasan berikutnya ini mungkin bisa men-trigger teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman mulai merasa tidak nyaman, teman-teman boleh untuk mengakses layanan kesehatan mental. Bisa dari klinik, puskesmas, atau bisa juga ke personal growth ya. Bisa konseling sama aku. Nah, dari pemberitaan yang ada, Fat Cat ini diberitakan mengakhiri hidupnya karena memiliki masalah percintaan, Warriors. Jadi, dari beberapa sumber dikatakan bahwa Fat Cat ini sangat mencintai kekasihnya hingga rela memberikan segalanya. Nah, ini akhirnya banyak simpati yang berdatangan dari masyarakat, ada karangan bunga, ucapan duka, dan banyak yang lumayan nge-hate mantan pacarnya ini. Tapi kalau kita ikuti perkembangannya, ternyata ditemukan bahwa dari kepolisian mantan kekasihnya Fat Cat ini ternyata disimpulkan tidak bersalah. Tapi apa sih yang sebenarnya mau kita petik ya dari kejadian ini? Apakah kalau kita punya rasa cinta yang segitu besar untuk orang lain sampai kita mau memberikan segalanya, apakah itu salah atau benar? Dan bagaimana semestinya kadar cinta yang pas dan juga sehat? Nah, kita mau ngobrol langsung sama Kak Christine. Kak Christine ini benar-benar ahli perbucinan. Aku udah ngikutin dari zaman masih kuliah S1 mau jadi psikolog sampai akhirnya kuliah S2 beneran jadi psikolog klinis. Jadi hari ini kita akan seru sih menurut aku ya, ngobrol-ngobrolin tentang percintaan dan bucin yang sehat. Hai Kak Christine. Hai, aku tadi dengar ahli perbucinan ya. Perbucinan bener gak sih Kak? Tapi maksudnya adalah psikolog tentang percintaan, keluarga. Inilah Kak Christine nih ahlinya. Masih belajar. Kalau yang ahli beneran biasanya emang gitu sih Kak ngomongnya, masih belajar. Gitu ya? Kak Christine mungkin tadi sempat denger dikit ya Kak tentang Fat Cat. Iya, dulu kan sempat viral kan, Iya. kayak si pacarnya kan dimaki-maki kan karena dapat duit banyak. Yes. Betul. Dan tentunya kita di sini bukan mau membahas dan sama sekali tidak mau ataupun bertujuan menginspirasi siapapun melakukan hal yang sama ya. Tapi kita justru mau coba lihat apa sih yang bisa kita petik dari kejadian tersebut. Menarik. Dan ini pertanyaan pertama yang aku mau kasih ke Kak Christine ya. Sebenarnya menurut Kakak dalam konteks relationship, is there such a thing as giving too much kepada pasangan kita? Ada banget. Jawabannya langsung ada. Gimana tuh Kak? Ada gitu kan. Jadi sebetulnya kan mungkin Mutia sendiri juga waktu kamu praktek sekarang kan ketemu ya banyak kasus-kasus yang kalau kita lihat itu kelihatannya sih kasus cinta gitu kan. Tapi habis digali nanti kalau kita ngobrol lebih dalam akan berkaitan banget sama family atau keluarga kayak gitu. Dan di sekitarku klien-klien juga banyak banget sih yang apa ya, jadi kayak ketika pacaran atau menjalin hubungan itu kayak tanda kutip logikanya mati gitu. Logikanya mati dalam arti ketika udah sayang atau mungkin kalau bahasa psikologinya melekat, itu udah attach. Apa betul banget, itu pasangannya request apa dikasih gitu. Even mungkin pasangannya belum request, dia udah tanda kutip peka gitu. Dia bilang aku tuh peka banget Kak gitu. Terus aku yang menawarkan aku menawarkan bantuan, aku menawarkan apa kayak gitu. Jadi ada terms kita tuh ngasih terlalu banyak, ada banget kayak gitu sih. Ya, dan itu dampaknya apa Kak kalau terlalu berlebihan kayak gitu? Justru mungkin sebelum ke dampak kita juga bisa melihat basicnya kan. Gitu. Kenapa sih kok orang tuh rela ngasih jantung, hati,
Ya kalau orang Jawa bilang jantung rempelo semua dikasih gitu kan. Karena kan mereka nyari ini kan, istilahnya ketika melekat itu kan bikin rasa nyaman kan Mutia. Kayak gitu. Nah, ngerasa aman. Terlalu attached, ya betul. Terlalu attached dengan merasa aman, kayak oh ya nanti kalau nggak sama dia nanti sama siapa dan sebagainya. Jadi kalau ditarik, mungkin sebelum ke dampaknya ya, basicnya kita perlu tahu biasanya orang-orang yang mudah melekat atau terlalu memberikan apa yang di luar, sebenarnya udah ngelanggar boundariesnya, tapi dia tetap kasih terus ya karena dia bertumbuh dalam kondisi yang kurang, pemenuhan emosional yang kurang, support system yang kurang. Jadi begitu ketemu satu gitu, kayak istilahnya kayak kamu nggak pernah minum, terus ada orang ngasih kamu 1 tetes air. Wah itu kamu sudah berasa ya ampun ini orang baik banget gitu, kayak mau memberikan aku setetes air gitu, padahal cuma setetes doang. Dan kalau keterusan, akibatnya apa? Sebenarnya akibatnya kita akan semakin bergantung, kita akan semakin melekat, keberhargaan diri kita juga makin terombang-ambing. Jadi sebenarnya dampaknya negatif sih, negatifnya banyak. Tapi ya balik lagi, di awal kita udah dapat reward duluan. Ketika udah nemu seseorang, kayak kita merasa, oh dia yang ngertiin aku, oh dia mau dengerin cerita aku, padahal tuh bare minimum. Iya benar sih Kak, dan apa ya, kalau masalah percintaan, itu emang bener banget kata Kak Christine, seakan-akan tuh logika kita kayak mati ya. Emang benar-benar untuk ngebedain mana yang bener dan salah itu jadi abu-abu semua gitu. Dan misalnya orang bilang, oh ya udah kalau dia minta-minta terus, misalnya minta-minta barang, minta ditransfer, atau minta kamu memberikan 24 jam dari waktu kamu, ya udah putusin aja gitu, kata orang lain. Tapi kalau misalnya kita yang ngalamin, kita ngerasa, tapi kan dia ngasih aku rasa keamanan, tapi kan dia membuat aku merasa berharga. Dan inilah hal yang bikin susah gitu buat ngeliat pro dan kontranya, jadi nggak bisa objektif ya Kak ya. Betul, mungkin basicnya kan saking banyaknya kebutuhan dasar, kebutuhan emosional dasar yang tidak terpenuhi, sehingga ketika ada orang yang kasih setitik aja, kita sudah merasa itu enough sekali gitu. Dan kita jadi kayak, oh ya ini orang kayak gini harus aku jaga nih. Gimana jaganya ya? Aku kan kasih, dia minta apa kayak gitu. Dan kita jadi takut kehilangan juga ya, andai kita nggak kasih, nanti dia ninggalin kita. Nanti dia nggak mau sama kita lagi, nanti kita nggak bisa ngerasain rasa aman ini lagi gitu. Jadi kayak ketakutan sendiri ya Kak ya. Betul, apalagi kalau kebetulan ketemunya manipulatif. Aduh, dan biasanya emang gitu nggak sih Kak? Betul. Aduh, dan gimana ya, kalau misalnya teman-teman Warriors mungkin ada yang mulai agak kesindir-sindir dikit ya, kayak apa aku jangan-jangan berlebihan sama pasangan aku gitu kan, atau aku giving too much gitu. Apalagi mungkin kalau belum menikah, ngerasanya kayak ini kan masih pacaran ya, tapi kok aku udah kayak kasih segala-galanya buat dia. Sebenarnya ada nggak sih Kak batasan-batasan yang mungkin spesifik gitu untuk masalah memberikan sesuatu kepada pasangan kita? Karena mungkin buat beberapa orang love language-nya emang ngasih-ngasih barang atau mungkin ngasih berbagai macam hal lainnya Kak. Nah, masalahnya gini, Mutia, repotnya adalah orang-orang yang terjebak dalam hubungan begini, mereka seringkali tidak sadar kalau mereka giving too much. Karena mereka tidak dalam kondisi cukup terkoneksi dengan dirinya. Sebenarnya kan relationship yang sehat itu kan bisa terbangun kalau kita paham diri dulu, kita ngerti kita siapa, value kita gimana, kelebihan, kekurangan kita. Pokoknya kita cukup mengenal diri sehingga kita tahu orang ini masuk filter aku nggak. Nah, awal-awal rata-rata orang nggak sadar kalau dia giving too much. Nanti kalau sudah ditegur sama lingkungan, gitu, udah dilabrak ya. Kamu kok kayak ini kok kamu terlalu baik ya kelihatannya gitu, kayak kamu ini banget loh sama pasangan kamu tuh emang sehat. Nah dari situ biasanya nanti mulai berpikir. Tapi kalau kita tanya sebenarnya ada batasannya apa enggak? Batasannya adalah satu, rasa nggak nyaman. Nah ini yang teman-teman perlu bangun ketika punya relationship sama orang, entah itu pertemanan, persahabatan ataupun pacaran, kalian perlu punya rasa sensor gitu ya, sebel, sensor, betul. Ini fungsi emosi marah loh.
Kalau di film Inside Out gitu kan, ini film fokusi emosi, marah, turunan marah tuh apa sih, sebel gitu kayak, terus mungkin merasa irritated, itu batasan gitu, kayak batasan pertama. Oh, kalau aku marah, aku tersinggung, aku sebel, ini berarti tanda-tanda kalau jangan-jangan orang ini nggak respect aku nih, kayak gitu. Terus kita bisa lihat tanda lain apa sih kalau kita giving too much gitu kan, kayak perilaku pasangan kita yang nggak sehat itu nggak hilang-hilang juga. Jadi kan karena ketika kita ngasih, kita langsung nurutin, itu kayak memperkuat dia punya ini kan, punya behavior yang nggak sehat kan. Kayak kita nge-reinforce, kita tuh bilang kalau, oh udah nggak apa-apa, minta terus aja, nanti aku bakal kasih lagi. Ibaratnya awal minta 10.000, nanti berikutnya minta 15.000 gitu kan dia. Betul. Terus kayak kita juga bisa lihat paling gampang gimana sih aku tahu relationshipku tuh sehat apa enggak. Kita lihat dari buahnya aja teman-teman. Apakah relationship kalian itu bikin kalian makin berbuah, dalam arti kalian makin potensi makin berkembang, pertemanan makin oke, karir makin oke. Kalau relationshipnya nggak sehat, udah nanti kelihatan kok. Mulai ini pasangannya lebih ke pupuk gitu ya, membuat kita makin berkembang dan berbuah, atau lebih ke hama nih, jangan parasit ya. Betul, biasanya kalau nggak sehat nanti rontok gitu kan. Gitu. Jadi kayak satu persatu tuh nanti apa yang udah kita bangun rontok. Terus batasan lainnya apa? Ini juga fungsi emosi. Yang pertama tadi ada marah, yang kedua mulai ada rasa lelah. Kayak kalau di perkantoran tuh bahasanya mulai burn out. Burnout. Tapi burnout sama hubungan ya. Betul. Biasanya karena kita kan kasih. Terus nanti contoh lainnya lagi mulai apa? Mulai questioning. Perasaan kok aku nggak dapet apa-apa ya. Jadi mulai ngerasa transaksional. Kok perasaan aku lihat-lihat kanan kiri kayak kagak begini nih bentuknya gitu, kayak ini aku yang salah atau hubungan ini yang salah atau dia yang salah. Nah itu mulai ada question kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini jangan denial. Biasa orang kayak enggak lah, ini mah perasaan aku aja. Udah gitu dikasih tahu teman-temannya juga bilangnya gitu kan, kayak kayaknya kamu udah terlalu banyak deh ngasih pacar kamu gitu, atau terlalu banyak deh ngasih pasangan kamu gitu. Terus nanti dia bilang kayak, loh tapi kan emang misalnya kita kan sehari-hari diajarkan untuk terus memberikan lebih baik daripada meminta gitu kan. Itu juga aduh gimana ya ini ya. Betul biasanya kayak gitu. Makanya aku suka bilang sama klien-klien atau ya kalau temanmu lagi jatuh cinta, kamu tahu itu nggak sehat, jangan dipush, kayak susah, kayak nggak bisa, harus pakai bahasa yang lain gitu. Kalau direct kayak, wah ini hubungan kamu nggak sehat, wah itu pasti defense temboknya tinggi kan, gitu ya. Karena yang kita suka nggak sadar kalau kita ngasih tahu teman kita kayak gitu, itu kan kita juga seakan-akan kayak nyerang dia ya. Kita sebenarnya maksud kita baik gitu, tapi dia ngerasa, loh kok pacar gue dibilang kayak gitu, loh kok pacar gue dituduh manipulatif kayak gini gitu. Iya betul. Kita perlu ngebaikin dia dulu lah supaya dia paham bahwa tujuan kita ini positif dan konstruktif kok ngasih tahu dia gitu ya Kak. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Jadi melanjut ke next questionnya sih Kak. Boleh. Karena banyak yang bilang kalau banyak orang yang sebucin itu, senempel itu sama pasangannya, ngasih segala-galanya untuk pasangannya, itu karena mereka kayak nggak punya teman lain, atau nggak punya support system, atau mungkin nggak punya teman kayak Kak Kristen gitu untuk ngingetin bahwa kayaknya itu kamu sama pasangan kamu kurang sehat deh gitu. Bener atau enggak sih Kak ini? Sebenarnya ada benernya sih, kan faktornya ada banyak kan gitu. Cuman kalau teman-teman yang mungkin suka lihat postingan tentang psikologi, perkembangan anak, ya kayak gitu-gitu ya, kita akan tahu betapa pentingnya kita punya hubungan yang baik sama pengasuh di
minimal di 5 tahun awal. Iya. Itu betul-betul pengasuh tuh luas ya, bisa ayah, bisa ibu, bisa kalau zaman sekarang neni ya, suster, bisa kakek, bisa nenek itu. Ini lumayan signifikan sebenarnya. Ini kayak tabungan lah kalau aku bilang gitu. Nah, individu-individu yang biasanya gampang jatuh cinta, terus kalau sekali jatuh cinta susah banget lepas, kayak berkali-kali terjebak dalam abusive relationship atau mungkin hubungan yang nggak sehat, ya mungkin bahasa panggungnya toxic relationship ya. Kalau kita gali nanti biasa 5 tahun pertamanya terombang-ambing. Rata-rata kan begitu. Jadi kalau ditanya apakah berkaitan dengan support system dengan family, ya gitu. Cuman kan itu udah terjadi tuh di masa lalu kan. Justru sebagai individu dewasa, ya kita perlu menumbuhkan kesadaran. Kok kelihatannya kalau aku pacaran, aku gonta-ganti pacarnya cepet ya, misalkan. Atau kayak aku baru kenal orang, belum lama kok rasanya udah, wah apa ya, kayak menggebu-gebu bunga-bunga banget ya. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak gitu. Nah, kita bisa kayak evaluasi. Kira-kira sebetulnya terlalu cepet nggak sih? Pola-polaku di hubungan kayak apa sih biasanya? Kayak karena kan kita suka ngulang pola ya. Yes. Kayak gitu. Kita gampang banget buat ngulang pola. Jadi ya kalau ditanya apakah karena salah satunya adalah support system yang tidak adaptif, ya aku bisa bilang iya gitu. Tapi nggak bisa 100% menyalahkan itu juga, karena begitu kamu udah dewasa, kamu juga bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri kan. Benar-benar sih Kak. Ini pertanyaan yang kesannya simple tapi dalam dan berat banget ya. Betul. Mungkin ini Kak, kalau tadi kan kita ngomongin hal-hal yang gak sehat gitu. Tadi Kak Christine sempet sih sedikit kasih spoiler bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan antara dua orang yang udah connect sama diri sendiri dulu masing-masing ya. Sebelum mereka saling connect satu sama lain. Tapi kira-kira ada lagi gak Kak mungkin definisi atau ciri-ciri dari hubungan yang sehat menurut Kak Christine? Sebenarnya kalau kita lihat definisi para ahli sih mungkin banyak banget gitu kan. Ada yang bilang, oh hubungan sehat tuh hubungan yang memenuhi berbagai macam aspek lah, aspek spiritual, aspek apa. Tapi perkataan dosen aku yang membekas banget gitu kayak di kepala aku yang tadi itu, kamu mau lihat hubungan yang sehat apa enggak, simple, lihat aja dari buahnya. Karena kamu akan tahu kalau itu hubungan yang sehat, ya ibarat kita merawat pohon, kita tahu pohon ini sehat atau enggak kan dari daunnya tumbuh apa enggak. Kalau daunnya oke menghasilkan buah apa enggak. Tipe pohonnya kayak gimana ya, kecuali memang tipe pohon atau tipe tanaman yang kagak berbuah, yaitu kagak usah dicari buahnya. Maksudnya di hubungan sama gitu, kayak misalkan teman-teman punya kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum masuk hubungan. Oh kalian rajin beribadah, banyak kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan secara karir, secara prestasi sekolah gitu, kalian sosialisasinya juga bagus, waktu me time dengan keluarga ada, sosialisasi ada, banyak hal-hal yang baik yang terjadi. Tapi setelah masuk ke sebuah hubungan, jadi menarik diri, nilai IPK atau nilai sekolah turun, bahkan performa kerja turun, apa itu kan udah kelihatan. Cepat apa lambat pasti kelihatan gitu. Tinggal kamu denial apa enggak. Kalau denialnya lama ya. Jadi teringat sama ini sih Kak, sama definisi kesehatan mental itu sendiri ya. Kan sebenarnya kesehatan mental tuh ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita bisa produktif. Ketika kita bisa berkontribusi untuk komunitas kita. Dan ketika kita bisa mengatasi stres sehari-hari kita. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya dengan kita punya hubungan sama nih orang, ternyata kita jadi nggak tahu kelebihan kita, cuma taunya kekurangan kita, ya kan? Itu kayaknya petanda juga tuh. Atau kita jadi nggak produktif, kita jadi nggak bisa nanganin hal-hal yang dulu bikin kita stres, tapi kayaknya masih aman. Sekarang kok hal kecil tuh kita udah stres banget gitu. Atau yang terakhir, kita jadi nggak berkontribusi ke komunitas karena mungkin kita dikekang, atau mungkin pasangan kita terlalu manipulatif dan lain-lain lah ya, sampai membatasi kita. Jadi menurutku itu juga bisa jadi petanda ya kalau hubungan kita lagi kurang sehat. Ini aku sambil baca kayaknya.
udah mulai bercurhat-curhat katanya kalau berlebihannya berbalas gimana? Jadi nggak sepihak aja yang ngasih banyak tapi saling memberi abis-abisan. Kalau sebenarnya kan memang cinta yang sehat adalah cinta yang saling kan kayak gitu. Cuman ketahuilah segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak akan bagus kayak gitu. Misalkan kamu ngasih waktu buat pasanganmu juga ngasih waktu buat kamu, itu akan membentuk namanya we-ness gitu kan, kayak ya atau bahasa Indonesia kekamian lah gitu. Kayak kalau masih bingung lagi, cari nanti di Google logo Mastercard, itu ada lingkaran. Nah kalian bentuk perpotongan di irisan tengah nih gitu kan, ada irisan di tengah gitu. Nah, kalau we-ness-nya terlalu tinggi, kelihatannya nih, misalkan kita mikir, oh bagus dong Kak, makin deket kan makin ini gitu. Kalau we-ness-nya terlalu tinggi ada efek negatifnya. Kalian jadi nggak bisa lepas satu sama lain, jadi nggak punya waktu me time, nggak punya waktu buat family, nggak punya waktu buat community. Nanti kalau salah satu capek, burn out, jengah gitu, terus minta me time, wah kamu akan merasa tertolak dan dibuang. Tapi kalau irisannya tuh tipis banget, sedikit banget minusnya gitu, nggak sehat juga, karena artinya tanda kutip masih pada egois kan. Kayak ya aku punya agenda ini, ya kamu kagak sesuai, ya aku tinggal gitu. Jadi tidak ada kebersamaannya, tipis banget juga, nanti hubungannya nggak puas, salingnya kurang kayak gitu. Konsepnya sebenarnya berlebihan tuh nggak ada yang bagus. Bener-bener sih Kak, ini jarang loh Kak ada yang ngomongin. Biasanya kan pasangan selalu, oh ya harus bersama-sama, harus memprioritaskan satu sama lain gitu. Tapi yang Kakak bilang kan sebenarnya jangan lupa untuk prioritasin diri sendiri juga, untuk punya waktu sama diri sendiri, sama teman-teman, untuk self-development gitu ya. Jangan sampai kita sepenuhnya bergantung pada pasangan kita aja nih, dan kebersamaan si we-ness kita dengan pasangan ya Kak. Betul. Kalau terakhir banget ya Kak, ini dari aku juga sebagai psikolog dan Kakak sebagai psikolog, kira-kira kalau menurut Kakak untuk para warriors yang dengerin, apa sih tanda kalau mereka udah butuh mendapatkan bantuan profesional nih dalam konteks hubungan ya Kak? Oke, biasanya tadi kan kita bisa bilang hubungan itu oke, nggak oke, kita akan lihat dari buahnya kan. Terus kan tadi Mutia bilang, oh kesehatan mental itu kan terlihat dalam aspek yang sehari-hari banget gitu. Kita bisa memecahkan masalah, kita bisa ngelola emosi, kita bisa berkontribusi, kita juga jadi kita ngerasa kekuatan, bukan cuma ya. Betul, kita jadi ngerasa kayak, oh aku tuh hidupku tuh bermakna. Kalau kapan butuh bantuan ya saat hal-hal ini runtuh. Jangan sepelekan masalah cinta ya, karena kelihatannya sih cuman masalah cinta-cintaan gitu, tapi ternyata nanti setelah digali, di situ ada pola-pola yang nggak sehat dan berulang. Kita bisa cari bantuan ketika kita sudah sulit untuk mengelola pikiran kita. Rasanya pikiran tuh berisik banget gitu, kayak kakak bisa diem. Terus efeknya apa? Tidurnya kurang, nggak bisa tidur. Atau kita jadi lari ke hal-hal yang apa ya, tanda kutip tuh pelarian gitu, kayak shopping, makan, liburan, terus ya dengan bahasa healing. Healing tapi pas pulang pusing lagi. Iya gitu kan, pakainya pay letter lagi. Aduh, pusingnya lama itu. Pusingnya lama gitu. Terus kita bisa lihat, kita jadi mulai menarik diri, kayak kehilangan minat. Nah itu silakan mulai cari bantuan, dan bantuan itu kan sangat bervariasi. Mulai dari yang free, misalkan ada kita pakai BPJS, atau mungkin dari HIMSI kan juga ada ya layanan apa 119 atau apa ya kelihatannya kalau nggak salah. Kementerian Kesehatan sekarang ada. Kementerian Kesehatan, betul. Tapi kalau memang ada budget berlebih, misalkan, ya boleh banget cari psikolog yang swasta. Intinya sih sebenarnya sekarang bantuan tuh sudah lebih enak loh, daripada zaman dulu banget kalian harus datang ke tempatnya, harus menunjukkan, pokoknya siap-siapnya lebih rempong. Sekarang online tinggal buka laptop udah connect.
Yes, bener banget Kak. Sekarang tuh akses untuk mendapatkan bantuan kesehatan mental udah jauh lebih mudah. Dan harapannya stigmanya juga udah jauh berturun ya dengan mental health meningkat terus lewat konten-konten kesehatan mental. Contohnya dari Kak Christine, teman-teman kalau belum follow silahkan di follow Kak Christine. Ini padahal Mutia bikin konten juga. Aku pun follower sejati dari dulu, ngikutin banget konten-kontennya. Dan misalnya teman-teman ada yang ngerasa kok aku kayaknya agak ke-trigger ya dengerin live ini ataupun podcast ini, atau teman-teman mulai muncul pikiran-pikiran yang mengganggu, boleh teman-teman mendapatkan bantuan. Bisa tadi dari Kementerian Kesehatan punya hotline sekarang, abis itu bisa ke Into the Light, bisa ke Yayasan Pulih, pokoknya ke tempat terdekat yang kalian bisa akses untuk mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik. Tolong teman-teman jangan diremehkan masalah kesehatan mental. Itu benar-benar dampaknya bisa besar, bukan cuma ke diri sendiri tapi ke orang-orang yang kalian sayang juga. Aku mau bilang thank you banget untuk Kak Christine. Makasih Terima banget. kasih. Thank you juga untuk semua warriors yang udah mantengin obrolan aku sama Kak Christine. Semoga kedepannya kita bisa lebih sehat lagi hubungannya, mentalnya, fisiknya gitu ya. Meskipun kita bucin gitu, maksudnya bener-bener sayang sama pasangan kita, tapi kita tetap jaga supaya sehat dan nggak berlebihan. Makasih juga untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Makasih banget Kak Christine. Thank you Mahari udah invite. Moga-moga one day bisa ketemu offline ya. Disko, diskusi psikologi.